Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan tentang materi neraca saldo. Jadi lanjutan dari materi buku besar. Selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, 3.3 menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. 4.3 melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Jadi untuk kompetensi dasarnya masih melanjutkan tentang buku besar. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama ada peserta didik dapat mengidentifikasi penyusunan neraca saldo. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun neraca saldo. Nah, di sini ada materi pembahasannya. Yang pertama ada pengertian neraca saldo. Yang kedua, bentuk neraca saldo. Yang ketiga, cara menyusun neraca saldo. Nah, di sini pertama ada pengertian neraca saldo. Jadi, neraca saldo adalah daftar dari akun-akun buku besar dan saldo-saldonya pada saat tertentu, yang disusun untuk memastikan bahwa ayat-ayat jurnal dibukukan secara tepat dan menentukan keseimbangan buku besar. Jadi, setelah kita mencatat transaksi ke jurnal umum, nah dari jurnal umum itu kita posting ke dalam buku besar. Hasil saldo akhir di buku besar kita tulis di neraca saldo untuk menentukan keseimbangan buku besarnya antara debit dengan kredit. Selanjutnya, kapan neraca saldo itu disusun? Nah, neraca saldo biasanya disusun pada akhir periode akuntansi yang bertujuan untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dengan saldo kredit. Jadi, gunanya neraca saldo yaitu untuk memeriksa nih kesamaan antara kolom debit dengan kolom kredit. Apakah balance atau tidak. Nah, selanjutnya yang kedua ada bentuk neraca saldo. Di sini ada contohnya bentuk neraca saldo jujur servis neraca saldo per 31 Desember 2020. Neraca berbentuk suatu daftar yang di dalamnya berisi nama perusahaan, yaitu ada jujur servis, neraca saldo, periode akuntansi di sini per 31 Desember 2020. Dan format dengan lajur kolom terdiri dari nomor akun, debit, kredit. Jadi di sini ada nomor akun, debit, kredit. Nah, di sini jika menulis nomor akun dan nama akun harus sesuai urutan. Aktiva, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Di sini ada 111 cash, 112 account receivable, 211 account payable, 311 ramah kapital, 312 ramah drawing, 411 service revenue, 511 wages and salaries expense. Cash dan account receivable dia masuk ke aktiva. Account payable masuk ke liabilitas, ramah kapital sama ramah drawing masuk ke ekuitas, service revenue masuk ke pendapatan, wages and salaries expense termasuk beban. Jadi kita urutin dari aktiva, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jika kita sudah urutin nomor akun dan nama akun, maka kita salin yang ada di buku besar saldo terakhirnya. Cash ada 4.500.000 di sebelah debit. Account receivable di sebelah debit sebesar 200.000. Account payable 400.000 di sebelah kredit. Ramah kapital di sebelah kredit sebesar 4 juta. Ramah drawing sebesar 500.000 di sebelah debit. Service revenue 1.500.000 di sebelah kredit. Wages and salaries expense sebesar 700 di debit. Maka jika sudah kita pindahkan saldo akhir di buku besar ke dalam neraca saldo, kita jumlahin di sebelah debit dan kredit. Di debit jumlahnya 5.900.000. Di sebelah kredit jumlahnya 5.900.000. Maka dia memiliki kesamaan antara nilai debit dengan nilai kredit. Maka bisa disebut balance. Jadi, jujur servis neraca saldo tersebut itu balance antara debit dengan kredit. Selanjutnya, yang ketiga ada cara menyusun neraca saldo. Bagaimana cara menyusun neraca saldo? Nah, yang pertama yaitu lajur nomor akun diisi dengan nomor-nomor akun yang dicatat saldonya.
Yang kedua, lajur nama akun diisi dengan nama-nama akun yang terjadi pada periode tersebut. Yang ketiga, lajur debit dan kredit diisi dengan saldo-saldo akun. Yang keempat, jumlahkan kolom debit dan juga kolom kredit untuk melihat kesamaan antara nilai debit dengan nilai kredit. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini ada buku besar Steam Recipe. Nah, di sini untuk yang pertama ada nama akun, cash, nomor akunnya 111. Untuk tanggal 1 Desember 2020, ada modal usaha sebesar 10 juta di debit, maka saldo balance-nya di debit sebesar 10 juta. Yang kedua ada tanggal 4, biaya sewa, di sebelah kredit, karena dia mengurangi saldo kas. Maka 10 juta dikurang 2 juta, yaitu 8 juta. Untuk tanggal 5, dia membeli peralatan, maka mengurangi saldo kas sebesar 3 juta. Maka 8 juta dikurang 3 juta, yaitu 5 juta. Untuk yang tanggal 6, pendapatan jasa cucian. Nah, di sini dia melakukan pendapatan jasa. Maka di sebelah debit akan menambah saldo kasnya sebesar 600.000. Maka 5 juta ditambah 600.000, 5 juta 600. Nah, selanjutnya tanggal 8, ada biaya lain-lain sebesar 80.000 karena dia mengurangi saldo kas. Jadi 5.600.000 dikurang 80.000 yaitu 5.520.000. Untuk tanggal 9 ada piutang usaha sebesar 250.000. Jadi 5.520.000 ditambah 250.000 yaitu 5.770.000. Untuk tanggal 10 ada pref beni sebesar 300.000. Maka dia mengurangi saldo kas yaitu 5.770.000 dikurang 300.000 yaitu 5.470.000. Untuk tanggal 14 ada modal beni lagi nih setoran awal 500.000 yaitu 5.470.000 ditambah 500.000 yaitu 5.970.000. Untuk tanggal 27 ada piutang usaha sebesar 250.000 yaitu 5.970.000 ditambah 250.000, saldo balance-nya di debit 6.220.000. Untuk tanggal 28 ada pref beni lagi sebesar 100.000, yaitu 6.220.000 dikurang 100.000, 6.120.000. Dan yang terakhir, tanggal 28 ada utang usaha sebesar 500.000, maka saldo balance-nya di debit 6.120.000 dikurang 500.000, yaitu 5.620.000. Jadi saldo terakhir untuk akun kas yaitu 5.620.000. Selanjutnya, untuk akun account receivable, nomor akun 112. Ada tanggal 7 Desember 2020, pendapatan jasa sebesar 1 juta. Maka ditulis di sebelah debit, di saldo balance sebesar 1 juta. Untuk tanggal 9 ada pelunasan faktur sebesar 250.000, maka saldo balance-nya 1 juta dikurang 250.000, yaitu 750.000. Untuk tanggal 27 ada pelunasan faktur lagi nih, sebesar 250.000, maka 750.000 dikurang 250.000, yaitu 500.000. Selanjutnya untuk akun equipment atau peralatan, nomor akunnya 121. Ada transaksi tanggal 18 bulan Desember 2020. Pembelian peralatan sebesar 5 juta di debit. Maka saldo balance-nya di sebelah debit sebesar 5 juta. Selanjutnya, untuk akun account payable, nomor akunnya 211. Tanggal 1 Desember 2020 ada utang usaha sebesar 2 juta. Maka saldo balance-nya di sebelah kredit sebesar 2 juta karena untuk saldo normal akun liabilitas di sebelah kredit. Maka bertambahnya di sebelah kredit. Tanggal 28 ada pelunasan faktur. Karena dia mengurangi, maka diletakkan di sebelah debit sebesar 500.000. Maka saldo balance-nya di sebelah kredit 2 juta dikurang 500.000 sama dengan 1.500.000.
Selanjutnya akun Benis Capital, yaitu ini termasuk akun ekuitas. Nomor akunnya 3111. Di sini ada tanggal 1 Desember 2020. Ada modal usaha. Ini setoran awalnya sebesar 10 juta di sebelah kredit. Maka saldo balance-nya di sebelah kredit sebesar 10 juta. Yang keempat, tanggal 14 ada modal usaha nih, setoran kedua sebesar 500.000, yaitu 10 juta ditambah 500.000 sebesar 10.500.000. Selanjutnya untuk Benis Drawing, nomor akun 312. Transaksi tanggal 10 Desember 2020, ada Pref Beni sebesar 300.000, maka di saldo balance di sebelah debit sebesar 300.000. Terus ada tanggal 28 Pref Beni yang kedua, yaitu sebesar 100.000, maka saldo balance-nya 300.000 ditambah 100.000, yaitu 400.000. Selanjutnya untuk akun service revenue, termasuk akun pendapatan, yaitu nomor akunnya 411. Transaksi tanggal 1 Desember 2020, ada pendapatan jasa sebesar 600.000. Saldo normalnya untuk pendapatan di sebelah kredit. Maka jika bertambah, akun pendapatannya kita letakkan di sebelah kredit. Saldo balance-nya di sebelah kredit sebesar 600.000. Transaksi tanggal 14 ada pendapatan jasa lagi nih, tanggal 14 sebesar 1 juta di sebelah kredit. Maka saldo balance-nya di sebelah kredit 600.000 ditambah 1 juta sama dengan 1.600.000. Selanjutnya untuk akun rent expense, udah termasuk akun beban. Nomor akunnya 511. Ada transaksi tanggal 4 Desember 2020. Ada transaksi biaya sewa sebesar 2 juta karena dia beban, maka diletakkan saldo normalnya di sebelah debit. Maka saldo balance-nya di debit sebesar 2 juta. Selanjutnya untuk akun other expense, nomor akunnya 512. Ada tanggal 8 transaksinya biaya lain-lain sebesar 80.000, maka saldo balance-nya di debit sebesar 80.000. Jika sudah selesai semua mengerjakan buku besar, maka kita buat neraca saldo. Nah, di sini neraca saldo. Kita tulis tim resik, nama perusahaannya. Di sini kita tulis neraca saldo. Di bawahnya periode akuntansinya, yaitu per 31 Desember 2020. Nah, di sini yang pertama nomor akun 111 untuk akun cash, 112 untuk akun account receivable, nomor akun 121 untuk akun equipment, nomor akun 211 untuk akun account payable, nomor akun 311 untuk akun Benis Capital, nomor akun 312 untuk akun Benis Drawing, nomor akun 411 untuk akun Service Revenue, nomor akun 511 untuk akun Rent Expense, nomor akun 512 untuk Other Expense. Jadi, jika kita ingin menulis neraca saldo, untuk nomor akun sama akunnya harus urut, tidak boleh acak. Jadi antara aktiva, liabilitas, ekuitas, pendapatan sama beban. Harus urut. Nah, di sini ada saldonya nih. Debit, kredit. 5.620.000. Dari mana sih 5.620.000? Nah, kita buka di buku besar. Kita buka buku besar akun cash. Nah, di sini buku besar Steam Resik akun cash. Saldo terakhirnya 5.620.000. Saldo di debit ini kita pindahkan ke neraca saldo di sebelah debit. Kita pindahkan di neraca saldo. Di sebelah debit. Nah, di sini 5.620.000. Begitu juga dengan account receivable sebesar 500.000. Kita lihat di buku besar account receivable. Nah, di sini ada account receivable. Saldo terakhirnya 500.000 di sebelah debit.
Maka kita pindahkan ke neraca saldo di sebelah debit juga. Neraca saldo. Nah, di sini neraca saldo account receivable di sebelah debit sebesar 500.000. Sama juga nih dengan equipment 5 juta. Coba kita buka buku besarnya. Nah, di sini ada buku besar equipment sebesar 5 juta. Maka di sebelah debit. Kita pindahkan juga di neraca saldo di sebelah debit. Ini 5 juta di sebelah debit. Sama juga dengan account payable. Nah, account payable di sini ada di buku besarnya. Nih kita buka di sini buku besarnya account payable. Nomor akunnya 211 sebesar 1.500.000. Nah, kita pindahkan di sebelah kreditnya sebesar 1.500.000. Untuk akun Benis Capital sama 10.500.000. Untuk Benis Drawing di sebelah debit 400.000. Service revenue 1.600.000. Di sebelah kredit, coba kita lihat. Service revenue, nah ini. Di sebelah kredit sebesar 1.600.000. Maka di neraca saldonya juga kita letakkan di kolom kredit. Kita pindahkan di neraca saldonya di kolom kredit 1.600.000. Untuk rent expense sama other expense 2 juta sama 80.000. Nah, di sini ada rent expense. Di debit sebesar 2 juta. Untuk other expense di debit 80.000. Maka kita pindahkan di neraca saldo di kolom debit sebesar 2 juta sama 80.000. Jika kita sudah pindahkan saldo terakhir di buku besar ke neraca saldo, maka kita jumlahkan kolom debit dengan kolom kredit. Untuk kolom debit totalnya 13.600.000. Untuk kolom kredit totalnya 13.600.000. Maka dia memiliki kesamaan antara kolom debit dengan kredit. Maka bisa disebut balance. Jadi jika sudah balance, maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.